Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? I hope you really fine and enjoy. And today we wanna talk about building sentence. Building sentence is something like you build a home. You need a component to make it come true. Kita akan ngebangun sebuah rumah, misalnya. Kalian butuh komponen-komponennya. Begitupun ketika kalian memasak. Misalnya memasak pancake, kalian butuh komponen. Oh ya, yeah, of course, you need it. Misalnya, kalian butuh gula, butuh tepung, butuh air, butuh api, butuh tenaga juga kan ya. Oke. Begitupun dengan membangun kalimat dalam bahasa Inggris. Kita butuh komponen-komponennya agar tercipta dengan baik. Oke, good. Let's check it one by one. Bahan yang pertama, subject pronoun. Subject pronoun is very important for you to make a sentence in English. Subjective pronoun merupakan sebuah hal yang sangat penting buat kalian untuk membangun sebuah kalimat dalam bahasa Inggris. Subjective pronoun itu orang pertama atau sesuatu yang melakukan sebuah kegiatan. Pasti kalian udah tahu lah ya di materi grammar ya. Saya hanya mengingatkan. But I believe you are very pro in this field. Okay? Okay. Komponennya yang pertama ada I. Lalu yang kedua ada we. Yang ketiga ada you. Yang keempat ada they. Yang kelima ada he. Yang keenam ada she. Dan yang terakhir ada it. Ya, jadi I, we, you, they, he, she, it. We call it subjective pronoun. Fungsinya buat apa? Kita ulangi lagi. Fungsinya untuk menyatakan sebuah orang pertama atau sesuatu yang melakukan sebuah kegiatan. Good. Next. Contohnya subjective pronoun, yaitu she went home. She itu dia. Dia cewek atau perempuan? Oh iya, sama aja. Cewek atau cowok pilihannya. Berarti cewek. Dia cewek melakukan sebuah kegiatan. Kegiatannya perginya kemana? Home. Pergi ke rumah. Gampang ya, seperti itu. Saya hanya akan mengingatkan saja. Next. Verb. Verb itu apa? Verb yang kita tahu itu sebuah kata kerja. Tapi dekat verb ini punya dua fungsi. Fungsinya apa aja? Kita lihat satu per satu. Verb SB. Verb SB something like kata bantu. Apa aja komponennya? Komponennya are, am, is, was, were, be, been. Nah, itu namanya verb be. For example, tea and coffee are my favorite drinks. Nah, are di sini merupakan verb sebagai membantu kalimat dari tea and coffee. Oke. Jadi linking verb disebutnya. Pak, kalau be verb sama linking verb bedanya apa? Sama aja. Oke. Beda istilah aja. Next. Nah, sekarang verb sebagai kata kerja. Jadi verb ini bukan sebagai pembantu lagi, tapi sebagai menyatakan sebuah pekerjaan. Misalnya, I play football twice a week. Bisa juga untuk menyatakan sebuah pernyataan tentang si subjeknya. For example, I have got a car. It's very simple and very familiar, and I believe you pro in this field. Okay, good. Udah familiar lah ya. Next, objective pronoun or object pronoun. Object pronoun yaitu orang yang terdampak dari kegiatan si orang pertama. Partnya atau bagian-bagiannya itu me, us, you, them, him, her, it. Oke, gampang. Next. Contohnya, I hit him. I itu subjek melakukan sebuah kegiatan. Kegiatannya apa? Him, memukul. Yang terkena dampaknya siapa? Him. Terkena dampaknya benjol karena dipukul oleh si I. Seperti itu. Oke. If you're still confused, you can stop here and repeat because the repeat method is very effective for this way. Okay.
Building a sentence in English, the definition of a sentence is the component of word and then match it together, and then in the end you must put the full stop, question mark, or exclamation mark. Jadi pengertian kalimat dalam bahasa Inggris itu yaitu kumpulan kalimat yang diakhiri oleh titik, tanda koma, atau pertanyaan, dan di awal kalimatnya itu pakai huruf besar ya. Nah, itu sebuah kalimat. Ketika kalian mau bikin sebuah kalimat tapi di akhirinya itu nggak pakai tanda baca, itu merupakan sebuah kalimat yang belum tuntas. Saya pengen bersihin tapi aduh, tahan. Oke, good. We have three kinds of sentence here in English. The first is simple sentence, compound sentence, and complex sentence. We wanna talk about the simple sentence first. Sesuai namanya, simple sentence. Simple sentence itu setidaknya ada subjek dan ada predikat. Dan dia itu bisa berdiri sendiri. Kalimat yang bisa berdiri sendiri itu namanya apa dalam bahasa Inggris? Oke, correct. Namanya independent clause. Independent clause adalah sebuah kalimat yang setidaknya memiliki subjek dan predikat yang bisa berdiri sendiri. Dalam artian ketika kalian bikin kalimat independent clause itu tidak menimbulkan sebuah pertanyaan baru, dan itu kalimatnya clear, tidak menimbulkan kontroversi. Kayak judul-judul artikel berita sekarang kan bikin itu tuh sebenarnya dependent clause ya, karena nggak lengkap gitu kan, bikin kita apa sih ini maksudnya. Dan itu merupakan sebuah trik buat mereka untuk menambah visited rating. Jadi ketika ada hal yang penasaran itu kan memancing kita untuk mengklik, dan itu sebuah trik ya. Terus sebenarnya itu kayak yang namanya judul tuh harus clear ya. Contohnya Jill reads. Jill itu subjek, predikat verbnya atau predikatnya adalah reads. Jadi itu clear ya. Jill reads, membaca. Itu simple sentence. Next, we wanna talk about the compound sentence. Compound sentence merupakan dua buah kalimat independen. Satu kalimat independen yang disatukan oleh konektor. Konektornya itu fungsinya apa? Untuk menghubungkan menjadi satu kesatuan kalimat. Jadi ada dua kalimat, kalau pakai konektor jadi satu kalimat. Ada dua gerbong 1, gerbong 2. Kalau dipisahin kan yang ini nggak akan jalan, yang ini jalan. Tapi kalau pakai konektor, pengikatnya pakai kayak gini, gerbong 1 dan gerbong 2 akan berjalan beriring. Itu fungsinya dari si konektor. Nih, kita lihat contohnya. Kalimat yang pertama, the sun was setting in the west. Titik. Kalimat yang kedua, the moon was just rising. Titik. Nah, ini kalimat itu ada dua biji dan kita satukan menjadi sebuah satu kalimat. Bisa caranya dengan pakai apa? Pakai konektor. Misalnya, kita satukan sekarang. The sun was setting in the west and the sun moon was just rising. Dengan memakai konektor yang tadinya dua kalimat menjadi satu kalimat. Seperti itu. Contohnya, biar kalian cepat ngerti. Kalian cewek, kalian punya pasangannya pasti cowok, bukan cewek lagi ya, bahaya. Kalian kan dua insan yang berbeda, lalu diikatkan dengan konektornya apa? Pernikahan, menjadi satu, ya kan? Oke, gitu kan gampang ya. Oke, yang asalnya berdua menjadi menyatu, seperti itu. Udah, kalian mah harus kayak gitu ya biar cepat ngerti. Oke, good. Complex sentence. Sesuai
namanya kompleks itu liar, kompleks. Oke. Kompleks sentence terdiri dari kalimat independen dan kalimat dependen yang disatukan menjadi satu. Kalimat independen, kalimat dependen disatukan menjadi satu. Kalian udah tahu kan ya, kalimat independen itu yang terdiri dari subjek dan predikat dan maknanya jelas. Kalau dependen, kalimat punya subjek, punya predikat atau verb, tapi nggak jelas maknanya. Nah, itu. Untuk biar jelas, butuh bantuan dari independennya. Biar si dependennya tuh jadi jelas. Pusing? Ya, namanya juga complex sentence. Oke? Okay? If you still confused, you can repeat again. Goodbye. For example, my mother likes cats that done lazy. Nah, we identify this sentence. My mother likes cat. Nah, ini merupakan sebuah kalimat independent. Dia berdiri sendiri. Maksudnya berdiri sendiri itu dia tuh jelas. My mother likes cat. Okay, I can get the idea from this sentence. But let's move. That it means that connector. And then don't lazy. Don't lazy. Don't lazy. Kalian ketemu orang terus ngomong don't lazy. Terus kalian ketemu orang lagi ngomong don't lazy. Maksudnya apa sih? Kan nggak jelas. Itu disebutnya dependent clause atau kalimat dependent. Nah, si kalimat dependence-nya ini, don't lazy-nya itu bisa diperjelas dengan kalimat independent-nya. Something like my mother likes cat. Jadi disatukan, oh ya, don't lazy itu berarti si cat-nya itu enggak malas gitu. Gampang kan? Hidup ini harus saling membantu, begitupun dengan dependent dan dengan independennya. Goodbye. Basic structure in English generally have three kinds. The first is affirmative, negative, and interrogative sentences. Kalau kalimat positif, biasanya diawali dengan subjek, lalu ditambahin verb, lalu object. It's very basic and very familiar, and I believe you really pro in this field. Okay? Contohnya, she likes ice cream. Gampang. Negative sentence sama seperti kalimat yang positif. Bedanya apa? Ditambahin not sebelum objeknya. Kalau interrogatif gimana? Gampang. Kayak affirmative sentence. Seperti kalimat positif, tapi yang membedakannya si auxiliary verbnya dipindahin ke depan. Oke? Gampang, si subjeknya dipindahin ke belakang. Kalau formasi bola itu ya kan strikernya di depan, atau misalnya kalau lagi bertahan strikernya pindahin ke belakang, seperti itu. Okay? It's very easy. If you still confused, you can repeat again this video because it's more effective way for this lesson. Come on. Nah, saya udah siapin buat kalian gambaran gimana sih biar kalian cepat mengerti dan kalian bisa scan. Kalian scan barcode-nya. Ini building sentence number 1, ini building sentence number 2. Kalau kalian terlewat bisa di pause dulu ya. Ini building sentence number 3, and then thank you for coming to my class. See you next week. If you still confused, you can sleep and then take a bath. After that, you can replay this video. Thank you for coming. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep